Halo, Oke. selamat malam Niko. Halo, selamat malam, Mas. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu di ngobrol-ngobrol bersama Forest Digest. Ini acara rutin dan teman yang Thank you. baru gabung dan pemirsa yang sedang menonton acara ini, Anda sekalian bisa menyaksikan film Semesta di Netflix. Dulu diputar di bioskop, sekarang dan Anda dijamin akan betah nonton karena ini film yang penting tahun ini. Mungkin juga tahun-tahun mendatang karena sangat relevan di era sekarang kita menghadapi ancaman terbesar planet ini yaitu pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim gitu. Teman-teman produser serta kru film Semesta itu mengambil dua angle ini. Mengapa? Apakah itu hal yang paling krusial dalam memerangi pemanasan global? Thank you, Mas Bagja. Terima kasih. Ini udah saya diundang ke sini. Terima kasih juga udah suka sama Yeah. Semesta dan bantu promosi ini. Filmnya bisa ditonton di Netflix. Judulnya Segi yang mungkin berbeda dari yang pernah dibuat film dokumenter sebelumnya, yaitu sisi spiritualitas, agama, dan budaya. Karena tiga hal ini kami ya gitu untuk membicarakan hal yang menurut kita sangat bisa membicarakan hal macam-macam dari sudut pandang itu. Tapi kali ini karena kami punya kepedulian dan juga punya concern terhadap apa yang terjadi dengan bumi kita ini, ya kita coba buat apa namanya, buat cerita tentang climate change atau perubahan iklim. Ya kita sebelum melakukan riset, sebelum kita travel gitu ya ke tempatnya, kita pergi untuk melihat lokasi, bertemu langsung dengan narasumber dan calon protagonis. Kita melakukan riset literatur dulu. Jadi memang ada beberapa yang dari pengalaman pribadi saya pernah nggak lama gitu dalam melakukan riset ini. Mungkin dalam waktu sebulan kita sudah dapat calon-calonnya. Waktu itu ada 10 gitu. Terus kita pikir berapa yang angka yang tepat untuk film panjang 90 menit ditampilkan, kira-kira satu kisah tuh, karena kita memang mau buatnya sebuah kisah per kisah yang durasi yang tepat. Jadi ketemulah angka 7 dan di saat yang bersamaan bisa apa ya, mungkin secara geografis kita juga bisa mencakup hampir semuanya, lalu secara agama dan budaya juga kita bisa paling tidak cukup banyak sisi. Gitu. Ya kalau yang pengalaman Niko pribadi, terus juga di Sungai Utik itu saya memang beberapa kali sudah pergi ke sana dan apa namanya tinggal di sana, sudah mengunjungi beberapa kali lah gitu, jadi kenal betul dengan masyarakat. Sebenarnya awal mula apa ya, concern atau kekhawatiran tentang apa yang terjadi di bumi kita ini ya, mungkin awalnya bisa dibilang ini dari karena saya suka traveling, saya suka jalan gitu. Semenjak lulus kuliah tuh saya sering sekali pergi ke keliling Indonesia, ke tempat-tempat yang pelosok, ada tinggal masyarakat yang di pesisir dan di berbagai tempat lain, dan menemukan banyak sekali keindahan ya, tapi di saat yang bersama saya merasakan ada juga ancaman gitu. Karena ketika saya 2-3 kali ke sana, itu saya lihat ada apa ya, ada kualitas psikologis yang menurun. Ada juga yang membaik. Apa namanya fenomena ini? Sebenarnya seperti yang ada di film Semesta juga ya, bahwa ini soal keseimbangan, ini soal balance, ini soal apa namanya, eksploitasi yang tidak terkontrol gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita ini di bumi kan sebenarnya sudah menemukan keseimbangannya. Lalu manusia hadir, populasinya banyak, perilakunya juga banyak yang tidak apa namanya, berpihak kepada lingkungan hidup atau saya senangnya
bilang alam semula jadi ya, yang sudah ada sebelum ada kita gitu. Jadi tentu keseimbangan ini kalau kalau ada yang timpang, tentu dia akan saya percaya dia akan menemukan keseimbangan yang baru gitu. Jadi bencana atau pandemi atau hal-hal ya hal-hal yang berkaitan dengan yang merugikan manusia itu saya rasa karena ketidakseimbangan alam itu. Iya. Nah, sorry, agak melompat. Kita kan sekarang traveling macam-macam itu kan sudah karena infrastruktur, karena apa namanya, karena jalur transportasi yang naik, yang membaik gitu. Artinya kan ada aktivitas tambahan. Nah, ini dilemanya buat kita bahwa makin banyak pesawat yang terbang, karena itu hidup kita menjadi lebih mudah, tetapi akibatnya adalah alam yang merana. Makin banyak energi yang diambil. Ini menjadi dilematis buat manusia. Bagaimana kita mengejar kemajuan, tapi di sisi lain ada yang rusak, yaitu alam kita. Nah, apa yang harusnya kita lakukan melihat? Tadi kan Niko sudah menyinggung soal keseimbangan. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya agar dilema itu tidak membuat kita menjadi celaka gitu? Mungkin kalau saya pikir kuncinya ada di keserakahan ya. Kita mengambil lebih daripada yang seharusnya gitu. Mungkin ada kata cukup, ada kata istirahat, ada waktu untuk rehat, berpikir, menenangkan diri, introspeksi. Jadi saya rasa pandemi ini juga secara emosional berpengaruh itu juga terhadap saya gitu. Saya merasa ini adalah waktu yang kita memang harusnya istirahat gitu, berhenti dulu karena bumi butuh ini juga gitu. Butuh Dan nafas. ini secara butuh nafas gitu. Nyambung lagi ke film semesta bahwa masyarakat Hindu Bali melakukannya setahun sekali gitu, melakukan hari nyepi, tidak melakukan kegiatan apa-apa, nggak boleh keluar rumah. Di saat yang bersamaan juga ini adalah hari untuk meditasi dan untuk introspeksi. Di saat yang bersamaan mengurangi karbon harian yang biasanya dilepaskan oleh Pulau Bali sampai sepertiganya gitu. Jadi saya rasa ini satu yang saling terkait ya antara greed, antara keserakahan. Nah, saya nonton film semesta. Teman-teman yang baru bergabung, jadi Anda bisa melihat atau menonton film semesta di Netflix. Jadi 17 Agustus kemarin tayang di Netflix. Ini film yang bagus. Saya misalnya menonton Pak Agustinus ya di Sungai Utik. Beliau bilang bahwa di Sungai Utik itu ada aturan tidak boleh menebang pohon. Walaupun secara adat mereka diizinkan menebang tiga pohon setahun. Tapi karena di sekitarnya sudah ada perkebunan, sudah ada logging dan seterusnya, izin itu tidak dipakai oleh masyarakat Sungai Utik. Nah, saya melihat di sini kearifan lokal masyarakat itu menjadi mengalah. Tadi Niko sudah menyebut keserakahan, artinya di situ ada industri besar yang mengeksploitasi hutan di sekitar Sungai Utik. Kemudian, nge-lag lagi. Ya, saya masih bisa dengar suaranya sih, Mas. Mungkin kita bisa kembali terhubung kembali. Mas ya. Ini yang mengalah. Aduh, tapi ada yang komen tuh, nggak ngomong aja udah bahagia tuh ngelihatnya. Jangan ngomong dong. Mas, ngomongin masyarakat adat. Ya. Komennya saya juga nggak tahu gimana cara matiinnya. Oke. Kita coba aja ya. Tadi lagi ngomongin masyarakat adat. Seperti yang ada di film semesta, bahwa mereka itu sebenarnya punya kearifan atau kebijaksanaan akhirnya ya untuk respons apa yang terjadi di sekeliling mereka. Walaupun masyarakat adat di Sungai Utik itu sudah mereka punya 9.000 hektar hutan adat yang mereka sudah punya sistem zonasi. Jadi ada zona-zona tertentu yang memang tidak boleh diambil sama sekali,
hasilnya apapun, berburu nggak boleh, ngambil kayu juga nggak boleh. Ada memang zona-zona yang mereka boleh berburu, ngambil kayu dengan tentu dengan batasan 3 pohon dalam 1 tahun untuk satu keluarga. Lalu ada hutan cadangan, jadi kalau yang satu sudah banyak ditebang, yang satunya lagi bisa dipakai. Jadi ada sistem seperti itu. Ada ladang perkebunan, ada hewan-hewan tertentu yang tidak boleh diburu dan lain-lain. Jadi ini kan sebenarnya sudah merupakan sebuah sistem yang turun-temurun terjadi, dan ini memang memang terbukti bahwa mereka bisa survive, mereka bisa sustain dan juga sangat resilient terhadap terbukti dengan ketika pandemi ini terjadi, mereka langsung lockdown kampung mereka baru panen kebetulan, jadi sumber makanan ada, aktivitas masih bisa dilakukan, lalu juga ya mereka tidak butuh dunia lain gitu ya, mereka punya hutannya sendiri. Ini kan sebenarnya kunci dari ketahanan mereka gitu dalam pengelolaan hutan yang baik. Iya. Ya, ke penuturan Pak Agustinus, beliau bilang di itu kami tidak memakai izin menebang 3 pohon tadi itu karena sudah habis oleh pembalakan liar. Ya. Nah, mereka jadi tersisih pada akhirnya dengan adanya industri ekstraktif yang besar di sekeliling mereka. Nah, sementara industri itu dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian menumbuhkan ekonomi dan seterusnya. Bagaimana sebaiknya kita memandang dua persoalan dia? Jadi ini balik lagi soal yang pertama tadi ya Mas, soal balance kayaknya ya. Soal gimana sih sebenarnya kita bisa tetap mendapatkan kesejahteraan gitu, tapi di saat yang bersamaan tetap punya kekuatan untuk bisa bertahan lebih panjang, dalam hal melihat alam ini nih memberikan kepada kita gitu. Jadi saya rasa sih yang paling penting secara keseluruhan ya, kalau kita melihat pembangunan alam manusia itu banyak unsur yang saya rasa penting.